eh, tentang fenomena dan paradoks Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 ya, tentang pengadilan pajak. Sebenarnya ini bukan masalah baru ya, bukan masalah baru karena udah cukup lama, tapi dalam mata kuliah ini udah selalu muncul ya sebagai tema ya, sebagai tema kuliah. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi ya? Yang melatar belakang ini kita kalau udah ambil mata kuliah lain, ada teori yang paling mendasari namanya teori agensi teori atau teori agen ya. Agensi teori adalah konflik kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan yang kemudian berubah menjadi teori stakeholder ya. Teori itu dikembang oleh Jensen dan Mackling ya. Jadi kalau anak ekonomi baik S1, S2 pasti tahu teori agensi teori. Agensi teori adalah konflik kepentingan di mana pemilik ingin laba besar, kemudian pengelola direksi sampai pegawai seluruhnya ingin gaji tinggi, pemerintah ingin pajak besar, tapi perusahaan ingin pajak kecil. Jadi ada semacam konflik kepentingan. Jadi pajak itu merupakan sebuah beban ya, di mana pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak, sementara perusahaan ingin memperkecil pajak. Kita kenal ada teori namanya apa ya, teori tax planning itu ya, perencanaan pajak. Nah, tapi kita nggak terlalu jauh mikir itu, tapi kalau ditanya apa dasarnya munculnya pengadilan pajak, ya dimulai dari Jensen dan Mackling itu ya, tahun 1976, dan teori stakeholder, di mana setiap pihak berusaha memaksimalkan utility mereka. Itu adalah hal yang wajar ya, jadi pemilik perusahaan ingin laba besar dan dividen besar, kemudian pegawai dan direksi seluruhnya ingin gaji besar, kemudian pemerintah ingin pajak besar, perusahaan ingin bayar pajak kecil. Jadi selalu ada konflik kepentingan ya. Itu wajar dinamakan di dalam teori akuntansi yang sudah berkembang di mata kuliah yang lainnya. Nah, apa masalah pengadilan pajak? Namanya juga pengadilan, mencari keadilan ya. Walaupun tentu saja undang-undang itu dibuat bisa atas inisiatif pemerintah, bisa juga atas inisiatif DPR ya. Tapi dua-duanya adalah memiliki otoritas yang sama ya. Kalau pemerintah biasanya mengeluarkan PP, peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Nah, tapi kalau ini kan undang-undang. Kalau undang-undang berarti dia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi disepakati. Nah, lalu apa itu sengketa pajak? Sengketa pajak itu di halaman 2 ya. Itu terjadi antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah ketentuan yang dibuat oleh Otoritas Perpajakan Kementerian Keuangan. Jadi kenapa itu terjadi? Karena ada selisih perhitungan ya, selisih pemahaman ya antara peraturan dengan pelaksanaan ya. Taxpayer disebut pembayar pajak ya. Nah, di halaman 2 itu saya katakan di situ karena ada sebuah sistem di kita namanya menganut sistem self assessment. Nah, ini nanti akan kita komentari paling akhir ya, prinsip self assessment itu. Wajib pajak itu punya kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Kemudian yang kedua, akan tetapi dengan kepercayaan yang sebegitu besar oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak, justru memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan ya asas self assessment itu. Maka Direktur Jenderal Pajak juga perlu menguji kepatuhan melalui
tax audit ya, yang pelaksanakan diatur dengan undang-undang dan peraturan pemerintah atau PMK. Nah, kita melihat implikasi self assessment tadi, yaitu misalkan tahun 2011, bisa ambil dari Detikcom ya, Kanwil Dirjen Pajak Jakarta menerima 2.273 permohonan keberatan pajak. Kemudian mengalami kenaikan menjadi 3.038 permohonan keberatan atau pajak yang ditetapkan. Kemudian Januari sampai Juni 2013 dalam berita Detikcom itu jumlah keberatan yang masuk telah mencapai 1.268. Jadi cukup banyak kelihatannya sengketa pajak ya. Karena itu pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak sampai kasus pajak tersebut memiliki kejelasan faktual dan hukum ya. Begitu. Kemudian yang halaman 3 ya. Dalam headline berita juga ada tahun 2019 ya. Dari Kompas saya ambil kutipan ya. Otoritas perpajakan dikalahkan beberapa kasus wajib pajak di tingkat pengadilan pajak serta Mahkamah Agung. Kekalahan tersebut berbuntut restitusi pajak dan pengembalian pajak sebesar 22 triliun. Jadi cukup besar ya. Ternyata kasus ini bergulir cukup material. Mungkin itulah pertimbangan mata kuliah ke-6 ini perlu ditayangkan. Saya rasa karena ada semacam materialitas ya yang terjadi, yaitu pemerintah harus mengembalikan pajak sebesar 22 triliun, cukup besar ya. Begitu juga di bisnis.com ya, itu sengketa pajak dari Dirjen Pajak kembali kalah ya lawan Freeport tanggal 15 Agustus 2019 jam 10.33 WIB. Kemudian berita CNN juga sama, Dirjen Pajak juga kalah ya, besar 920 miliar melawan perusahaan gas negara. Walaupun ini sebenarnya dari kantong kiri ke kantong kanan ya, karena perusahaan BUMN. Kemudian itu kerugian sebesar 22,8 miliar dengan asumsi kurs 14.300. Kemudian di daratan dunia lain, maksudnya di daratan Eropa ya, perusahaan Apple juga memenangkan banding di Komisi Eropa, khususnya di kasus di Irlandia ya, yang paling terkenal ya, kita semua tahu itu, setara dengan 218 triliun ya. Karena Komisi Eropa, otoritas monopoli di Eropa belum membuktikan telah menerima keuntungan pajak ilegal dari Irlandia. Jadi juga berita dari Detikcom tanggal 16 Juli 2020 ya. Nah, Anda bisa melihat ya, silakan nanti di paling kanan bawah Anda lihat sengketa pajak sepanjang abad ya di Wikipedia ya, list of historical tax resistance ya. Jadi ada resistensi pajak pada data historis dari abad awal Masehi sampai 2021. Jadi data di Wikipedia itu cukup lengkap ya. Jadi masalah pajak itu, sengketa pajak itu terus terjadi ya. Pertanyaannya kenapa begitu ya? Pertanyaan kenapa selalu ada kekurangan atau celah hukum atau peraturan undang-undang yang bisa disiasati sehingga kemudian pajak yang diminta oleh DJP itu tidak valid dan harus dikembalikan kepada perusahaan atau entitas bisnis tertentu. Nah, kemudian halaman berikutnya ini ada data ya. Saya ambil dari Kementerian Keuangan ya. Jumlah berkas sengketa pajak yang tergugat dan digugat 2014 sampai 2020 ya. Ini ada data ya di Direktorat Jenderal Pajak, di Dirjen Bea Cukai dan di Pemda ya. Nah, ini kelihatannya dari tahun ke tahun relatif naik ya, dari 2018
2019 dan 2020 ya, secara total. Kemudian paling bawah, penyelesaian sengketa pajak tahun 2014 sampai 2020 ya. Nah, itu kalau kita lihat ada cukup banyak ya yang mengabulkan seluruhnya, nomor 6 ya. Ada 33.185 kasus. Jadi cukup besar ini ya. Mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian ada 10.000. Jadi hampir 50% ya. 50-50 ya. Nah, jadi ini masalah ya, ada penyelesaian sengketa pajak antara DJP dengan klien masyarakat dalam hal ini korporasi. Kemudian di situ juga ada saya tampilkan ya, saya ambil dari sumber Kementerian Keuangan Sekretariat Pengadilan Pajak ya, secara online. Itu pengumuman daftar antrean loket tanggal 4 Oktober 2020 hari ini ya. Itu ada beberapa perusahaan, ada 4 ya, yang mengajukan keberatan ya atas perpajakan itu ya. Jadi ini harus terjadi ya. Bukan melawan hukum, tapi memang validitas pemahaman undang-undang dan peraturannya menjadi sebuah masalah ya. Nah, karena itu di halaman berikutnya saya membuat pengertian ya, apa itu sengketa pajak. Saya udah bagi ke teman-teman, mudah-mudahan sempat dibaca sekilas ya, tidak mungkin seluruhnya. Nah, di situ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 25 ya. Menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun. Itu saya kasih warna kuning ya. Menghimpun dan mengolah data, koma ya, keterangan, koma, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional. Jadi di situ ada kata data, keterangan, kemudian secara objektif dan profesional. Yang menjadi pemeriksaan, sasaran pemeriksaan itu apa? Kenapa itu terjadi ya? Terjadi kesalahan interpretasi pertama ya. Interpretasi undang-undang yang tidak benar. Itu sengaja saya tidak bold karena itu nanti punya penjelasan tersendiri ya. Saya malam ini terfokus kepada kesalahan menghitung, penggelapan cara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan yang tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Karena nanti di halaman kanan ya akan muncul SKP ya, surat ketetapan pajak. Bisa kurang bayar, bisa lebih bayar, bisa nihil, bisa surat ketetapan pajak tambahan SKPBET ya. Jadi kalau kurang bayar ya dibayar. Kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Jadi kurang bayar tapi harus ditambah lagi ya. Bisa juga nomor 3 surat ketetapan pajak lebih bayar. Bisa juga surat ketetapan pajak nihil dan surat tagihan pajak. Nah, itu surat-surat yang akan muncul ya akibat dari pemeriksaan oleh DJP atas kasus permulaan dari sistem self assessment ya, bukan official assessment ya. Memang ada beberapa komponen pajak yang menggunakan bukan self assessment tapi official assessment, dan ada yang ketiga adalah MIC. MIC itu antara self assessment dan official assessment. Tapi tema hari ini untuk sengketa pajak lebih banyak kepada prinsip self assessment itu sendiri. Kemudian halaman berikutnya ya, saya tebali ya, sekali lagi saya tebali ya, karena itu fokus pembicaraan hari ini ya. Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 25 itu audit pajak adalah serangkaian menghimpun dan mengolah data, keterangan. Jadi keterangan itu bisa menjadi barang bukti juga ya. Keterangan atas orang terperiksa itu bisa menjadi barang bukti ya, dan atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional. Menguji kepatuhan tax compliant ya, kepatuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain yang melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang menjadi penyelidikan adalah pertama, kenapa itu terjadi ya?
Ya karena ada interpretasi undang-undang yang tidak benar, itu saya kasih tinta merah ya. Artinya tidak dibahas hari ini, nanti ada satu kuliah khusus yang mudah-mudahan kita bisa punya waktu ya, cukup ya, untuk bagaimana interpretasi undang-undang yang tidak benar itu bagaimana itu. Nah, yang saya garis kuning itu yang akan dibahas kesalahan menghitung, penggelapan pajak khusus dari penghasilan, pemotongan, pengurangan yang tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, yang garis kuning itu yang akan menjadi tema malam ini ya, cari singkat ya, bagaimana perselisihan dua pihak ya, dua pihak antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Ada sebuah misleading ya, misleading itu salah persepsi atau salah interpretasi. Oke ya, sekarang kita lihat di halaman berikut ya. Saya mulai, nah ini karena S2 ya, jadi saya udah sampaikan Anda berulang kali, itu berbeda antara S1 dengan S2 ya. Bedanya di mana sih? Kalau S2 itu kita dilatih untuk berpikir ya, bukan untuk melaksanakan peraturan itu. Ya memang penting juga praktek pajaknya, tapi yang lebih penting adalah berpikir kritis. Berpikir kritis bagaimana? Kita melihat bagaimana sebuah interpretasi itu dilakukan. Kesalahan itu tadi di salah satu katanya adalah kesalahan interpretasi. Interpretasi baik hitungan beban pajak yang dianggap bukan beban tapi dianggap sebagai beban. Jadi ada misleading persepsi. Nah, kenapa itu terjadi? Maka saya membedakan cara teori. Cara teori adalah ada 3 dimensi kalau kita mau mendefinisikan manusia. Yang ngomong pajak itu cuma manusia ya. Non manusia tidak ngomong pajak. Maka pajak itu adalah aktivitas human being ya, aktivitas manusia. Maka dunia itu ada 3 interpretasi ya. Pertama disebut dunia objektif. Tadi di kata-kata di awal undang-undang itu mengatakan mencari yang objektif dan profesional. Kata itu mengandung makna berarti objektivitas itu sebenarnya dunia sains, dunia pengetahuan. Dunia pengetahuan itu adalah mencari kebenaran. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana itu kebenaran itu. Yang kedua dunia subjektif. Dunia subjektif itu ya bisa dimaknai sebagai dunia individu. Anda sendiri kan punya pemahaman tersendiri terhadap undang-undang. Kemudian wajib pajak juga punya dunia subjektif yang dia peroleh dari pengalaman, yang diperoleh dari pendidikan dan seterusnya. Tapi ada juga dunia intersubjektif, artinya pandangan sosial masyarakat. Gabungan antara dunia subjektif dan objek intersubjektif ini menghasilkan sebuah sains. Sains itu pengetahuan. Lalu bagaimana kalau kita mau tafsir undang-undang seperti katakan tadi? Saudara-saudara sekalian, undang-undang atau peraturan atau surat edaran ya atau sistem itu kalau kita lihat baca undang-undang ya, saya udah kasih kirimkan Anda tadi malam ya. Kalau Anda baca undang-undang sebenarnya kita nggak tahu itu. Nggak tahu karena ada keterputusan ya. Keterputusan antara yang membuat undang-undang dengan menggunakan undang-undang itu sendiri. Ya memang ada tanda tangannya di situ pemerintah ya, ada presiden, ada sekretaris kabinet dan seterusnya. Ada. Tapi teks itu tidak ditujukan kepada orang tertentu. Tapi teks itu berlaku universal. Jadi kalau kita lihat pengertian-pengertian, ada pasal pertama, pasal 2 itu pengertian-pengertian itu kita nggak tahu sebenarnya pengertian itu untuk siapa. Beda kalau saya ngirim surat ke Anda ya, saya kirim surat gitu atau WA, itu jelas. Subjeknya siapa, objeknya siapa, Anda. Tapi kalau peraturan nggak jelas. Teksnya untuk siapa dan dari mana teks itu muncul. Dia ada sebagai di wilayah publik. Maka teks itu bisa tersebar kemana-mana, makanya dia ada di PDF yang kita bisa download secara free ya, secara bebas ya. Maka teks itu bersifat otonomi, dia udah terlepas dari yang pembuat
undang-undang dengan pelaksana undang-undang. Jadi teks bersifat otonomi. Jadi orang bisa tafsir bebas kemana-mana sesuai kepentingannya. Karena teks itu sendiri udah tidak terikat antara yang membuat teks dan sasarannya. Maka dia ada di wilayah publik. Kalau ada di wilayah publik bisa diinterpretasi sesuai dengan kemampuan kapasitasnya yang memiliki intelektualitas. Jadi dunia interpretasi itu ya masing-masing orang bisa memberikan makna atau tafsir. Karena itu di halaman berikutnya ada saya buat ya perkembangan kemampuan mengetahui ya, atau saya sebut worldview ya, worldview memahami kategori analisis teks begitu ya. Ada saya paling bawah itu disebut nawar, artinya orang yang mengetahui, subjek. Kemudian ada yang paling kanan hitam namanya nawan, objek. Jadi orang yang mengetahui pajak dengan objek pajak itu bisa berbeda. Berbeda di mana? Di knowing itu proses. Jadi knower itu subjek, known itu objek, knowing itu proses. Knower plus knowing plus known menjadi knowledge. Maka analisis sintesis di bawahnya disebut. Nah itu terus berubah yang bersifat multi paradigma. Maka kita lihat undang-undang pasti ada PP-nya. Karena harus tahu caranya. Substansinya ada undang-undang. Kenawannya, objeknya. Ada subjek, ada objek. Pengertian adalah DPP ya, dasar pengenaan pajak. Nawannya adalah DPP, objek pajak kali tarif pajak. Nawarnya mengetahui enggak? Jadi persoalan di nawar. Pengetahuan ada si orang yang mengetahui, si pembayar pajak dan yang membuat aturan. Nah, proses knowing-nya ini yang kadang nggak jalan. Maka sebenarnya kalau mau dari banyaknya gugatan tadi, saya menduga ya jangan-jangan ini di proses knowing-nya yang tidak jalan. Artinya apa? Sosialisasi undang-undang, peraturan, kebijakan kurang disosialisasikan. Sehingga tidak ada sikap keterbukaan pengetahuan yang bisa didiskursus ya. Atau jangan-jangan yang kedua, undang-undang yang dibuat itu terlalu tergesa-gesa atau multi interpretasi bisa juga. Atau bisa juga undang-undang itu tidak menyentuh aspek-aspek subsadar manusia dalam hal pengertian keadilan ya dan seterusnya. Karena itu kemampuan analisis itu banyak sudut pandang ya. Wilber 2 ya nama orang ini membagi 4 kategori tentang bagaimana objek dan subjek itu berhubungan. Ada yang namanya egosentris manusia. Egosentris manusia itu ya manusia egois. Benar menurut gua aja, jadi suka-suka saya. Manusia egosentris itu manusia yang mementingkan diri sendiri. Kemudian ada juga etnososial sentris ya. Jadi pengaruh masyarakat kita harus dengarkan ya. Kemudian aspek-aspek nilai sosiologi ya, aspek kepatutan ya, dan seterusnya. Kemudian yang paling ketiga harus berlaku yang disebut world centris. World centris itu apa ya? Kebenaran universal dunia ya. Jadi tidak membedakan siapapun. Kemudian yang terakhir adalah metacentris atau world unity ya. World unity kesatuan dunia. Nah ini nanti berhubungan dengan Pact Treaty ya, termasuk aspek-aspek itu. Pact Treaty itu perpajakan internasional yang dikeluarkan oleh OECD itu dalam rangka world centris dan unity, world unity ya. Jadi kebenaran berlaku universal. Maka kalau begitu, saya di samping mengkritik tentu saja ada, tapi juga mendukung atas isi undang-undang itu. Karena undang-undang ini juga bersikap terbuka ya. Sikap terbuka pada koreksi timbal balik. Jadi sebenarnya koreksi pajak itu memungkinkan sepanjang ada fakta dan novum baru ya, temuan-temuan baru yang memungkinkan sengketa pajak itu muncul. Jadi jelas ada tesis antitesisnya. Tesisnya pemerintah memberikan kebebasan, tapi antitesisnya pemerintah juga perlu mempertanggungjawabkan apa yang Anda laporkan. Jadi otonomi pribadi menjadi sikap penting ya. Otonomi
Otonomi itu apa ya? Otonomi itu ya semacam integritas masyarakat atau wajib pajak itu diperlukan. Tapi kalau banyak begitu gugatan ya sebenarnya juga menjadi bumerang juga bagi pemerintah. Seolah-olah undang-undang yang sudah ada itu tidak disosialisasikan dengan baik sehingga ada multi interpretasi satu dengan yang lainnya. Ya. Itu saya sebut sebagai sudut pandang ya. Jadi saya ulang, ada taxpayer pembayar pajak. Kemudian yang kedua, proses menghitung, melaporkan. Nah, kata-kata knowing itu pada kata-kata menghitung biasanya. Menghitung. Knowingnya adalah objeknya, objek pajak. Yang disebut DPP, dasar pengenaan pajak. Ya, apapun bentuknya. Ya, pokoknya tarif pajak, objek pajak kali tarif pajak. Itu lawannya, yang menghitungnya knower. Proses menghitungnya namanya knowing. Kalau di totalitas menjadi knowledge, pengetahuan. Maka pajak sebagai ilmu. Kalau ilmu pasti kebenarannya kebenaran ilmu. Jadi kebenaran ilmu itu kebenaran yang memiliki batas-batas tertentu. Karena itu maka harus dicari ini pendasarannya apa. Karena knowing-nya harus berbasis knowledge. Knower, known. Itu yang dan di. Knowing atau proses kalau digabung menjadi 3 hal. Ini bisa kita pindah sebenarnya kalau mau dari segi pemerintah ya. Kalau tadi dari segi pajak ya, dari segi taxpayer pembayar pajak. Tapi kalau dari segi pemerintah juga bisa. Pemerintah itu di mana? Kalau kita ganti ya, nawarnya apa? Nawarnya lah auditor. Nawarnya lah auditing. Knowingnya lah auditing. Jadi audit adalah sebagai pengetahuan antara auditor, auditi, dan auditing. Nah, sama ya. Jadi coba Anda lihat ya. Human being pada pajak bisa dari 2 sudut pandang. Satu dari sudut pembayar, satu dari segi otoritas. Kalau otoritas dia mengaudit dan memeriksa. Kalau memeriksa berarti sebelah kanan nawarnya itu auditor. Nah, sebelah kirinya auditor, nawar, sebelah kanannya itu knowing. Itu adalah orang yang dikenakan pajak. Jadi yang diperiksa, yang memeriksa dan yang diperiksa. Knowing itu yang diperiksa. Knowing itu auditingnya, proses mengauditnya. Nah, ini ya, jadi paham ya, supaya jelas konsepnya. Jadi saya buat bagan seperti itu. Nah, apa itu kategorinya di halaman berikut ya? Saya maju ke satu langkah, yaitu pembuktian objektif dan pengetahuan ya. Kata kuncinya itu. Dari zaman Yunani kuno sampai hari ini, manusia itu yang paling optimal adalah disebut animal rationalist. Hewan yang memiliki rasional. Jadi kalau dia nggak berpikir namanya hewan, kalau dia rasional namanya manusia. Jadi manusia itu adalah ada batas antara hewan dan manusia. Batas di mana? Di rasionalitas itu. Karena itu pengetahuan, pemeriksaan itu adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional. Lalu kita kalau meminjam kata itu, animal rational dan John Politikon dari Aristotle itu, kita bisa meminjam bagaimana cara mengaudit dari direktur pajak dan bagaimana dari wajib pajak sebagai sebuah sistem dialektik. Nah, itu saya namakan teoria. Teoria itu ya bahasa kanannya sama aja teori ya. Pertama adalah teori Platon dari doxa ke epistema. Doxa itu gosip ya, atau persepsi ya. Kemudian yang kedua, saya menggunakan teoria Aristotle 1 substansi 9 kategori. Dan yang terakhir, mungkin tidak begitu lengkap, yaitu metode Cartesian dan Kantian. Nah, itu bagaimana diterangin? Yang disebut pemeriksaan itu tadi. Ya. Baik yang diperiksa maupun yang memeriksa. Yang memeriksa otoritas, yang diperiksa adalah wajib pajak. Jadi bersifat dialektik. Kita maju ke tahap berikutnya. Apa yang ingin diperiksa sebenarnya? Kalau ingin kita katakan ya. Apa yang ingin diperiksa di halaman berikutnya ada yang disebut Lebenswelt. Ya. Lebenswelt itu
dunia kehidupan manusia. Itu pada tatanan antroposentris. Antroposentris itu basis pengetahuan berdasarkan manusia ya, atau saya kenal disebut worldview, cara pandang dunia. Ada dua, ini akan dipakai dimanapun sampai Anda menyusun tesis, skripsi, atau apapun di dunia ini yang berbasis dunia objektif. Maka ada dua hal, satu yang disebut nomena, satu disebut fenomena. Nah, yang fenomena itu tidak dapat didefinisikan, tidak dapat dipahami. Nah, yang bisa dipahami atau dunia objektif itu adalah yang fenomena. Fenomena itu apa? Tadi data di halaman 2, 3 dan 3 itu adalah fenomena. Jadi fenomena itu apa? Konstruksi transendental, artinya berdasarkan rasionalitas pemikiran. Maka di situ ada yang disebut ruang dan waktu. Ruang waktu, kedua cara kita memahami, bisa melihat penampakan, bisa pakai intuisi, bisa pakai persepsi, bisa pakai pengalaman. Jadi ada 4, apa yang terlihat secara indrawi, bisa pakai intuisi, bisa pakai persepsi, bisa pakai pengalaman. Karena itu problem yang muncul adalah kita menentukan substansi apa yang bisa dikenakan pajak. Itu problemnya. Atau apa yang bisa dikenakan tarif itu. Tentu saja adalah benda-benda transaksi ekonomi yang memiliki dokumen. Saya masuk ke halaman berikut. Nah, ini ada sebuah sistem yang dibangun oleh model Platon ya, model Platon. Halaman berikut, Mbak. Halaman berikut. Nah, bagaimana cara menemukan kebenaran? Itu pertanyaannya ya. Bagaimana menemukan kebenaran yang disebut data objektif tadi ya. Ada sebuah pemikiran ya yang dikembangkan. Saya tulis di bawahnya, pengetahuan objektif tidak boleh melompat. Atau saya sebut pitfall. Pitfall itu fit itu sinkron, fall itu kegagalan. Tidak ada sinkronisasi. Sinkronisasi antara apa? Antara objek pajak dan tarif pajak. Dokumen ya. Tanpa proses rigoritas, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan dalam artian prosesnya ya. Dia memiliki verifikasi data dan validasi data untuk menghasilkan universalitas kebenaran. Jadi ada data itu bisa diverifikasi, maka ada namanya di dalam audit itu ada bukti positif, bukti negatif. Positif itu artinya ada, maka ada konfirmasi positif, konfirmasi negatif dalam hal memverifikasi dokumen-dokumen yang ada di dalam sebuah transaksi. Validasi juga perlu dilakukan. Karena itu, dalam metode yang dikembangkan oleh Platon, itu mengembangkan antara dua dunia. Ya. Dunia intelek dan dunia visible. Ya. Antara intelligible dan visible. Ada dua dunia. Ya. Dua dunia itu, yang pertama, dia bergerak dari huruf A ke huruf D. Huruf A itu apa? Ekesia, pistis, dianoia, dan gnosis. Nah, itu ya. Itu disebut objek. Di sebelah itu objeknya. Objek itu apa yang menjadi pengetahuan lawan tadi. Ya. Misalkan saya mulai dari doksa ke episteme. Episteme itu apa? Pengetahuan. Ya. Pengetahuan yang dimaksud apa? Objeknya. Kalau kita lihat yang paling tinggi itu matematik. Jadi diskursive reasoning, matematik. Maka ekesia itu persepsi, bayangan. Jadi kalau Anda laporkan dia hanya persepsi Anda sendiri, ya nggak bisa. DJP akan meminta bukti. Maka ada kesan panca indrawi yang muncul ketika Anda buat laporan pajak itu, SPT akan muncul. Persepsi indrawi Direktorat Jenderal Pajak, Anda ini nggak benar nih lapornya. Lalu dia minta data. Maka harus ada garis membagi antara kebenaran dan kesalahan. Jadi proses sengketa pajak itu terjadi ketika
ada peristiwa yang hanya bersifat visible, terlihat dengan intelek. Artinya apa? Tidak masuk akal. Jadi konkretnya pemeriksaan pajak atau yang dilakukan oleh sengketa pajak itu karena tidak masuk akal, tidak rasional, tidak intelek. Nggak bisa artinya berbohong dalam artian itu ya. Karena itu prosesnya harus saya sebut digunting pisau ya, paling kan gunting pisau ya. Dari visible ke intelek sebagai atau dari doxa ke episteme. Jadi harus ada memisahkan antara persepsi dengan faktual. Jadi tujuan pemeriksaan pajak itu. Jadi bisa saja memang pemerintah tidak bisa membuktikan bahwa apa yang dia duga itu tidak ada datanya, ya akhirnya pajak dikembalikan. Jadi yang diadu di dalam argumen pengadilan itu adalah data matematis statistik, yaitu mengarah kepada jiwa dan kebenaran. Nah, jiwa dan kebenaran itu menurut Plato akan memberikan keadilan dan kebenaran. Keadilan kebenaran itu menciptakan manusia berbahagia. Maka ada matematik. Kalau udah sampai matematik, biasanya pengadilan udah final ya. Matematik itu kerugian materialis, salah hitung, salah memperhitungkan, bahkan validitas data. Jadi kalau udah sampai matematika statistik, dia nggak berwaktu. Karena kebenaran itu ada yang dicari yang disebut kebenaran tetap. Kebenaran tetap itu disebut matematik. Karena matematika nggak berwaktu, 2 tambah 2 tetap 4. Ya. Atau 4 kali 4 sama dengan 16. Dari abad sebelum Masehi sampai hari ini angka itu sama. Nah itu disebut kebenaran. Bukan persepsi. Atau apalagi gosip hoax ya. Nggak bisa itu. Harus dilampirin dengan dokumen. Karena dengan dokumen maka ada argumen. Itu bedanya pengetahuan dengan non pengetahuan. Kalau masyarakat kita terbiasa dengan hoax ya atau dokumen tanpa argumen yang nggak bisa. Makanya di sini berlaku apa yang Anda laporkan di dalam surat laporan pajak itu saya without data. Bicara pakai data, jadi ada faktanya. Makanya repot kalau rekayasa pajak itu ya repot, akan ketahuan. Karena pasti ada kesenjangan antara fakta dengan logika. Kesenjangan fakta dengan masuk akal itulah yang menyebutkan ada 3 muncul data. Di situ saya sebut ya. Ada data ordinal, ada data nominal, ada data interval, ada data rasio. Nah, data rasio itu menunjukkan angka yang Anda bayar dengan kewajaran. Nah, kewajaran itu yang disebut dengan pembuktian. Ya, kalau wajar saya rasa nggak akan dilakukan sengketa pajak. Ya. Itu menurut mencari kebenaran, menurut idea Yunani kuno yang sampai hari ini tetap dipakai orang. Ya. Orang itu selalu mencari kebenaran berdasarkan tatanan. Tatanannya dari Ekesia, Pistis, Dianoia, dan Gnosis. Jadi yang disebut high object knowledge, itu kalau bisa diadu intelektualitasnya. Nah, DJP pasti minta bukti. Jadi Anda siapkan aja buktinya. Kalau buktinya ada, ya sudah, nggak ada masalah kok. Jadi, bicara pakai bukti sama dengan Anda, misalkan nyusun, ini ada mahasiswa saya lagi, saya tanya, kamu udah publikasi jurnal belum? Udah, Prof, udah saya kirim, tapi plagiarismenya besar, jadi ditolak sama pengelola jurnal. Lah, kamu nggak bikin turnitinnya apa? Ngecek plagiarisme enggak? Ya salah. Itu ada faktanya. Jadi fakta ya nggak bisa ditolak, memang begitu. Jadi alat statistik itu juga menentukan. Statistik itu apa kecenderungan dari tahun ke tahun. Kalau ada istilah di dalam teori akuntansi disebut earning management. Earning management itu adalah cara perusahaan untuk mengakali pajak dengan mengatur laba. Nah, itu kan ada EBIT, earning before interest and taxes. Di bunga dan pajak itu bisa direkayasa melalui teknik yang disebut dengan oleh karya Mulford itu dalam buku teori akuntansi yang disebut financial number game. Laporan keuangan itu bisa dimaini. Bisa dimaini angkanya. Tapi kan orang cari fakta. DJP cari fakta, dia akan periksa faktanya mana ini. Ini dokumennya mana. Jadi dokumen dan argumen. Tapi dugaan Direktorat Jenderal Pajak bisa saja salah.
kalau ternyata lebih terbukti apa yang terjadi dilakukan oleh wajib pajak. Jadi di sini adalah kontestasi akal, logika, pikiran. Itu dasarnya ya, paham ya. Kemudian saya minjam yang kedua ya, halaman berikut ya. Halaman kedua, cara menentukan apa yang harus diperiksa ya. Apa yang harus diperiksa? Sesuatu yang diperiksa itu ada 9 kategori yang memungkinkan kita periksa sesuatu ya. Dan 1 substansi. Substansi itu ya apa aja, nanti saya akan kasih contoh ya di belakang. Jadi yang pertama, saya sebut substansi dan kategori. Kategori itu formalnya ya, bentuk formalnya. Jadi misalkan apa yang namanya pembelian mesin. Mesin itu bisa berarti substansi, mesin, substansi itu. Piutang, substansi. Aktivitas tetap itu substansi. Kemudian apa lagi? Persediaan itu substansi. Nah, substansi itu bisa dihitung menurut 9 kategori. Yang mana aja dipilih, boleh. Bisa kualitas, bisa kuantitas, kualitas, kuantitas, bisa relasi, bisa tempat, bisa waktu, kapan, bisa proposisi, sebab akibat, bisa kepemilikannya punya siapa, itu bisa dikonfirmasi, bisa aksi aktifnya bagaimana, dan bisa yang terakhir pasif. Kategori 2 besar itu adalah substansi dan 9 kategori atau kata kerja properti. Jadi substansi itu bersifat independen. Saya ambil contoh ya, biar paham ya. Misalkan mesin. Mesin itu yang dilihat apa? Bisa jumlahnya, bisa mutunya, bisa hubungan dalam kegiatan produksinya, bisa ditempatkan di mana barangnya, bisa waktu kapan dibeli, bisa posisinya bagaimana, bisa milik siapa, apakah sewa, apa beli, bisa aktif, bisa pasif, bisa mesinnya lagi dipakai, bisa juga disituakan, bisa juga dihitung nilai depresiasinya, apakah aktif atau pasif. Nah, itu disebut 9 kategori. Semua ilmu audit, semua ilmu pemeriksaan pajak, itu sebenarnya mengambil dari konsep buku Aristotle. Ini cuma saya yang punya ilmunya. Jadi ini udah puluhan tahun saya pelajari ya, yang diubah menjadi pengetahuan. Kemudian ada cara kedua ya, yang paling kanan itu kategori yang dibuat oleh Kant, Immanuel Kant ya, dalam bukunya Critique of Pure Reason itu ya. Jadi caranya ada 4 model dan 12 kategori. Nanti akan saya kasih contoh ya. Juga sama ya, ada quality, ada quantity, ada relasi, ada modality. Quantity itu bisa keseluruhan, bisa sebagian, bisa totality. Quality bisa reality, bisa negasi, bisa limitasi. Relasi juga substansi, bisa substansinya, bisa hubungan, bisa saling reciprocal. Modality bisa possibility, bisa actuality, bisa necessary. Nah, coba kita lihat ya, saya simpulkan di bawah. Pertama, substansi kategori, jadi misalkan kita sebut tanah. Tanah itu kategori macam-macam. Bisa mutu tanah, bisa kualitas tanah. Kategori tidak berlaku ide fix. Jadi tidak ada kategori tunggal. Nah, undang-undang harus membuat itu. Baik pengguna undang-undang maupun pembuat undang-undang itu membuat kategori mana yang ingin kita periksa dalam kasus pajak. Maka itu dia tidak ada berlaku fix. Ada 9 alternatif. Luas dan berkembang. Tidak ada yang disebut mutlak. Ini ya akibat sengketa pajak karena ini. Karena kategori-kategori ini bisa berbeda. Kan itu 412, Aristotle itu 19. Nah, akibat kategori itu maka dia bisa berlaku, berkembang, dan tidak ada yang mutlak. Jadi sebenarnya proses keberatan pajak itu kalau dibaca dalam pemahaman pertama, itu bisa juga berarti ada selisih paham kategori yang ditetapkan. Begitu kira-kira. Nanti akan saya kasih contoh. Yang kedua adalah di sini terus berkembang di dalam posisi horizon. Posisi horizon itu ruang waktu ya. Jadi waktu pembuat undang-undang dengan keadaan sekarang bisa berubah. Minggu lalu ada Mas Iwan nanya itu hari Sabtu kalau tidak salah bagaimana tentang pajak YouTuber ya. Itu kan belum ada anunya, undang-undangnya. Itu namanya horizon baru. Jadi mungkin ada transaksi yang belum bernama,
waktu undang-undang dibuat, kemudian sekarang udah ada memiliki nama baru. Misalkan pajak YouTuber ya, atau pajak e-commerce ya. Karena itu dia ada unsur ketidakpastian. Atau undang-undang baru atau PMK, Peraturan Menteri Keuangan, yang melebarkan horizon baru atas aktivitas bisnis. Karena bisnis lebih dinamis. Sementara undang-undang sudah ketinggalan. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan melihat 9 substansi dan 12 kategori yang disampaikan oleh ilmu pengetahuan, maka sistem itu tidak ada yang disebut sistem tunggal. Nggak ada ya. Jadi bisa macam-macam. Yang mana yang akan diperiksa, ya tergantung sudut pandang. Tapi tidak mungkin lepas dari 9-12 ini, apapun alasannya. Sampai hari ini pengetahuan ini tetap dipakai, udah 2000 tahun lebih. Kalau yang kan ya sekitar 400 tahun lalu sampai hari ini dipakai orang. Maka yang bisa mempertemukan itu adalah kategori 9-12, saya sebut begitu ya. Kemudian yang nomor 4, analisis perselisihan perpajakan itu dipengaruhi oleh sejarah dan tradisi masa lalu. Jadi undang-undang itu selalu melihat masa lalu, dia tidak melihat masa depan. Jadi post factum, post itu setelah faktum. Setelah ada fakta, maka dia buat aturan. Jadi undang-undang itu selalu berlaku ilmu before and after. Setelah ada kejadian baru ada peraturan ya. Kemudian yang nomor 5, analisis tidak menolak bersifat tunggal, tetapi bersifat plural. Jadi plural itu jamak ya, tidak mungkin tunggal pengertian-pengertian itu. Jadi keberatan pajak itu karena tidak ada pengertian tunggal, itu maka ada sengketa pajak. Kalau enggak, ya enggak ada. Karena tidak ada pengertian yang bersifat tunggal tetapi bersifat plural. Maka jangan henti berpikir. Maka perbedaan diskursus perpajakan atau konflik perpajakan bersifat niscaya. Jadi bisa ada 2 kesalahan. Kemungkinan besar DJP tidak menemukan kesalahan apapun daripada wajib pajak. Atau memang wajib pajaknya memiliki cara berpikir plural. Plural itu cara berpikir yang di luar aturan atau ada kekosongan aturan. Nah, itu cara menghindar pajak. Ya sudah, orang nggak ada salah, nggak ada pasalnya, nggak bisa kita tentukan. Sama aja dengan di kampus ada pengumuman di kampus ya, dilarang memakai sandal. Saya kan kakinya sakit kakinya, bengkak begitu, habis nabrak. Tapi nggak boleh, harus pakai sepatu. Ya akhirnya saya nggak nyeker, kan nggak ada peraturannya. Dilarang ke kampus pakai ceker ayam, nggak ada. Akhirnya ada kekosongan. Nah itu namanya berpikir plural ya. Jadi segala sesuatu itu tidak boleh dipikir secara tunggal. Nah, ini yang disebut perbedaan diskursus. Jadi saya lolos. Ya, nggak pakai sepatu ya saya turun ya tinggal jalan aja berapa meter masuk ke kantor. Lah kok nyeker Prof? Ya nggak apa-apa, kan nggak ada peraturan yang dilarang nyeker, kan nggak ada tulisannya. Ya memang tidak etis, tapi kan ya maka itu tidak ada yang disebut grand naratif. Jadi pemerintah dalam kategori ini tidak bisa memegang kebenaran mandiri, nggak bisa dia memiliki dominasi kebenaran. Kebenaran itu bukan milik siapa-siapa. Dia milik orang yang memiliki fakta, data, dan angka. Itulah kebenaran ya. Jadi bukan milik siapa-siapa. Kalau ditanya ini kebenaran milik siapa ya? Bukan milik pemerintah, ya bukan milik wajib pajak. Dia milik semua umat manusia sepanjang dia memenuhi kaedah matematik, logis, dan faktual. Nah, kira-kira begitu. Halaman berikut ya, saya ambil contoh ya. Ini contoh ya, biar ada aplikasinya. Misalkan saya ambil contoh ya, satu contoh dari tatanan logika ya, saya sebut di situ ya. Saya buat di situ ada subjek yang mengaudit, ada objek, dunia yang ingin diketahui, wajib pajak, namanya adalah proses mengetahui. Nah, alat mengetahui adalah pikiran dan tubuh. Nah, itu. Nah, kita lihat ya, subjeknya misalkan substansi ya.
Saya sebut ya, ini sananya contoh ya sederhana ya. Catatan klien jumlah piutang misalkan $3.000 ya. Itu satu substansi namanya. Kemudian kategori ini saya buat ya, ada kualitas, ada kuantitas, ada waktu, ada passion, ada situation, ada habit, ada relation. Nah, kualitinya misalkan berapa banyak jumlahnya? Benar nggak angka 300 ini? Silakan Anda buktikan. Yang kedua, kualitasnya cadangan, estimasi cadangan, material atau tidak, judgement-nya udah benar belum? Yang ketiga, tempatnya di mana? Di Jakarta, di Bogor, di Bekasi, di Depok, di Magelang, dan di Jogja. Itu kalau mau tahu tempatnya. Waktunya kapan? Tanggal 4 Januari sampai 31 Desember. Atau waktunya didasarkan pada klasifikasi utang, piutang jangka pendek atau piutang jangka panjang. Nomor berikut action doing ya, membuat atau melakukan penghapusan, atau melakukan penagihan atau menyita jaminan. Kalau piutangnya dibayar-bayar, apa yang dilakukan? Itu doing ya. Passion, berada di posisi mana? Itu utang. Apakah udah dijual bank, di coaching, atau dijaminkan? Nomor 5, situasinya. Situasinya, apakah dia memerlukan pengendalian efektif? Habitnya adalah kepatuhan ya. Jogja lebih patuh, Bekasi suka menunggak, atau mayoritas piutang bermasalah dalam hal pelunasan. Terakhir, relasi. Piutangnya apakah ada pengaruh terhadap going concern perusahaan? Piutang sebagai bentuk strategi bisnis. Nah, inilah kategori-kategori ya. Jadi Anda bisa membuat kategori sendiri. Jadi kalau ditanya nanti ya di dalam ujian UAS, buatlah model audit sengketa pajak dengan menggunakan satu substansi 9 kategori. Nah, seperti ini kertas kerjanya ya. Jadi kalau ditanya kuis ntar, ini saya tanya kuis ini. Ini saya tanya ke Anda ini, bagaimana mengukur selisih pajak dengan menggunakan satu persoalan dengan 9 kategori. Nah, ini contohnya ya. Nah, inilah yang disebut dengan model ya. Model untuk validitas dan rekonstruksi data. Berikut ya, halaman berikut. Sekarang saya masuk ke halaman berikut ya. Ini soal, nah begini ya. Sekarang kalau tadi kita menyebut pajak itu wajib, kemudian ada sengketa pajak, kita harus bayar pajak dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita baca di negara-negara maju, saya ambil contoh ya, di situ nomor 1 ya, pemikiran kritis pertama ya, saya adalah wajib pajak. Jadi kalau Anda masuk ke kantor kelurahan, masuk ke kantor kelurahan, masuk ke sekolah negeri ya, masuk ke kantor kepolisian ya, urus SIM ya, masuk ke rumah sakit yang pemerintah punya. Maka kalau ditanya satpam itu, kalau di luar negeri, satpam biasanya tanya, Pak, mau perlu apa, Pak? Ada yang perlu, Pak? Bapak siapa? Maka Anda jawab, saya adalah wajib pajak. Jadi kalau di luar negeri, itu kata teman saya yang sekolah di sana ya, di Amerika, dia berkunjung ke kementerian, bukan ke kementerian ya, ke markas besar Angkatan Laut ya, Amerika, karena dia studi di sana ya. Waktu dia masuk, ditemani oleh temannya warga negara Amerika, ditanya oleh propos di depan pintu, Bapak siapa? Dia menjawab, saya adalah wajib pajak. Artinya saya gajiin Bapak. Nah, ini jangan sampai pemerintah itu hanya pengen narik-narik pajak, tapi kita semua ini adalah warga yang patuh pajak. Karena itu ada persoalan ya, menurut saya. Pemerintah, ya bukan berarti saya tidak setuju ya. Dari 3 sektor usaha yang di atas itu semua dikenakan pajak government ya, saya kasih garis kuning ya. Dia menarik pajak kepada warga negara. Pertanyaannya adalah, bagaimana kontrol publik terhadap otoritas pajak? Nah, ini perlu sebenarnya. Saya tidak tahu kenapa itu belum ada. Pemerintah itu, kalau menurut saya, salah satunya perlu membuat kartu evaluasi masyarakat pada pemerintah. Jadi sama, kalau kita itu kan diminta oleh Kementerian
Kemeninfo bahwa nomor HP kita harus didaftar. Kalau nggak didaftar diblok nanti. Harus ada nomor KTP, harus ada nomor KK. Kenapa nggak tiap tahun menjelang ulang tahun kita dibuat metik, nomor HP kita itu nggak berlaku kecuali Anda mengisi 5 pertanyaan kepuasan Anda terhadap pemerintah. 1, kepuasan kondisi jalan raya. 2, kondisi kesehatan, pelayanan kesehatan. 3, pelayanan pendidikan. Harusnya pemerintah buat begitu dong. Jangan hanya narik pajaknya ditaruh di setiap sudut kota. Salah-salah orang didenda. Tapi ada nggak kartu evaluasi warga negara terhadap pemerintah? Itulah keadilan kalau menurut saya. Jadi harus ada dialog menurut saya. Kritik atas etika publik. Karena jangan kita merdeka itu menuntut adanya sebuah sikap kebebasan dan yang bertanggung jawab. Ini siapa baru masuk nih? Udah mau kuliah terakhir 10 menit lagi baru masuk. Harusnya jangan masuk lagi, udah sejam kok saya mulai. Kartu evaluasi masyarakat pada pemerintah. Itu perlu harusnya. Sehingga ada sistem kerjasama. Coba aja KTP, HP Anda itu, atau googling Anda itu nggak berfungsi kalau Anda nggak jawab pertanyaan itu pada saat Anda ulang tahun. Dibuat sistemnya, jadi kita bisa evaluasi pemerintah itu. Selama ini kita bayar kemana duitnya? Jadi etika publik. Itu yang tidak muncul menurut saya. Kemudian yang halaman terakhir ya, kritik saya atas self-assessment ya, nomor 2 ya, self-assessment. Versus otoritas. Saya menduga, mudah-mudahan saya salah, karena masih hipotesis. Persoalan yang muncul adalah self-assessment itu mengandung mengandung celah. Kenapa mengandung celah? Mengandung celah untuk menjebak. Kita tahulah sikap manusia itu nggak mungkin jujur. Kenapa dibuat sistem self-assessment? Udah tahu rakyat itu nggak jujur. Tapi kalau suruh lapor sendiri, bayar sendiri, store sendiri. Ini kan seperti seperti memperlakukan kita ini anak SD yang dianggap polos. Padahal yang namanya pengusaha itu mana ada polos. Itu akalnya di mana itu? Jadi antara self-assessment dan otoritas itu saya rasa ada problem di situ. Karena itu kritik saya terhadap etika publik. Pejabat publik itu harus memahami 6 tahap etika, terutama etika nomor 6 yang dibuat oleh Lauren Colbert ya, yang disebut dengan universalitas etik. Jadi kalau buat undang-undang pikir-pikir, jangan buat undang-undang karena ada satu pasal itu ada proyeknya, ada kepentingannya, bukan kepentingan universal. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi kritik saya adalah self-assessment itu mengandung kelemahan yang berpotensi untuk menimbulkan transaksional, bukan lagi objektivitas yang kita cari. Tidak mungkinlah mempercayai manusia itu. Manusia itu dari awal udah berdosa. Kalau nggak berdosa maka nggak ada nabi, nggak ada agama. Tandanya manusia itu berdosa ya ada agama, ada nabi, ada ajaran etika, ada ajaran hukum. Itu tandanya memang menurut Sigmund Freud, manusia itu dari awal memang udah suka menyimpang. Kok disuruh self-assessment bayar pajak lagi. Yang merugikan dia. Yang mana dia mau lah lapor jujur. Hari gini masih ada orang jujur. Halo. Nggak ada menurut saya. Susah. Jadi saya tidak tahu motif apa. Walaupun saya tahu, tapi hipotesis. Kan saya nggak boleh ngomong kalau nggak ada datanya. Harus butuh penelitian ini. Benar nggak dugaan saya itu? Atau salah? Kemudian kritik nomor 3 ya. Paradok pajak ya. Apa dasarnya untuk mengenakan pajak kepada pengusaha? Saya garis kuning ya nomor 3. Robert Nozick mengatakan begini, orang kaya mendapatkan apa yang dia miliki secara etis tanpa melanggar etika dan undang-undang, apa dasarnya ia melepaskan kekayaannya dalam bentuk pajak? Apa dasarnya? Orang kerja lebih rajin kok. Anda sekolah S2, sekolahnya lebih rajin.
saya juga rajin kuliahnya walaupun capek. Ya udah ini, saya anggap aja amal jariah. Anda juga kesel, saya juga kesel. Tapi kita menahan itu. Jangan kamu sangka saya nggak kesel, saya lebih tua, harusnya istirahat. Ya, saya juga kesel ya, cuma ini tanggung jawab dunia akhirat ini bos. Apa dasarnya saya diberikan tanggung jawab untuk mengajari Anda, tapi saya nggak pernah memberikan ilmu ke Anda. Hanya di forum itu cuma kuliahnya sekali pertemuan, nanti terakhir pertemuan. Apa dasarnya? Maka pajak berpotensi munculnya ketidakadilan. Orang yang lebih kerja rajin, orang yang lebih usahanya keras, wajar dapat lebih kaya. Lalu kenapa dipotong pajak? Orang yang OMR nggak dipotong pajak. Keadilannya di mana? Nah, karena itu menurut saya ada 3 kritik yang penting saya berikan. Pertama, pemerintah tidak membuat kontrol terhadap pajak yang dibayar oleh warga negaranya. Kalau KTP, kartu HP kita diminta datanya. Tapi kenapa nggak diminta itu? Itu kayak kartu vaksin itu. Kita mau masuk mall harus crack dulu. Saya mau makan McD, di crack dulu. Nanti keluar crack lagi, di parkir juga begitu, crack lagi. Kenapa ini yang di crack? Bukan yang kartu warga negara itu untuk mengendalikan power, mengharap DPR yang nggak bisa lah. Minimal ada pola kerja yang benar gitu loh. Supaya warga negara itu jangan hanya diminta suaranya ketika pemilu atau pilkada, habis itu ya udah. Kita ini jadi budak-budak penguasa. Nggak begitu di negara demokrasi, menurut saya. Nah, karena itu 3 kritik itu tadi menjadi penting ya. Menjadi penting untuk kita maknai secara keseluruhan. Nah, kira-kira itu dari saya ya, jadi ada 3 kritik, kemudian ada pemikiran cara mengaudit dan memeriksa, dan apa yang harus dilakukan. Intinya bahwa idealnya harus pakai data dan masuk akal. Masuk akal ya pasti pakai data, kalau nggak pakai data ya nggak masuk akal. Caranya bagaimana? Ada 9-12, metode 9-12 ya. Metode 9 dan metode 12. Kemudian metode kedua ada metode dari visible kan intelligible, dari doksa ke episteme. Jadi di situ ada 3 proses, satu proses known yang memeriksa, satunya knower. Knower itu yang memeriksa, known itu yang diperiksa, known itu prosesnya, knowledge adalah pengetahuannya. Karena dia berbasis knowledge, pengetahuan, maka harus pakai ilmu. Ilmu itu dipakai adalah metode ada 3 tokoh tadi yang saya sampaikan cara ilmu klasik. Cara ilmu kontemporer belum saya sampaikan, banyak metode ilmu yang bisa kita pakai, misalkan René Descartes, saya tidak cantumkan di situ, dan banyak metode-metode lain. Tapi menurut saya yang paling mudah dipahami adalah substansi kategori. Itu yang paling mudah. Kira-kira itu dari saya ya. Silakan kalau ada yang ditanya ya. Atau ada hal-hal lain ya yang ingin disampaikan. Silakan. Saya persilakan. Mbak Ketua Kelas ini ada berapa kita ini? Mbak Ketua Kelas? Ada 14, Prof. 14 namanya, tolong di screenshot dong. 14 itu. Nanti ya, terakhir ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Mbak Amel ya. Mbak Amel. Iya, Prof. J. Atau siapa aja yang bisa. Monggo. Tadi kan ada konsep self assessment pajak ya. Nah, ada di dalam self assessment itu ada potensi kita nggak jujur sebagai wajib pajak. Nah, tapi kalau kita misalnya mundur ke zaman dulu, itu zaman era pencerahan ya, yang di awal ada properti, liberty, jadi kaum bangsawan yang memberikan sumbangan berupa upeti ke negara atau kerajaan. Nah, berarti kan itu zaman dulu, begitu zaman sekarang ketidakjujuran itu malah lebih tinggi ya dibanding dulu. Benar, Mbak.
Ya benar, benar. Jadi Tapi yang ditanya apa tuh? kenapa ya yang saya tanyakan kenapa enggak yang ibaratnya di masa dulu yang semacam era apa tuh pencerahan itu misalnya zaman dulu sudah ada semacam sistem di mana bangsawan atau kaum borjuis yang memiliki kekayaan lebih tinggi dibanding bawah masyarakat umumnya itu diaplikasikan ke zaman yang sekarang gitu misalnya. Karena kan zaman dulu ternyata lebih welcome fair gitu karena demi untuk mereka terlindungi dari rongrongan kan gitu si para bangsawan itu timbal baliknya ke negara atau kerajaan. Nah itu untuk kita Kenapa melihat terjadi, di masa Kenapa bisa terjadi begitu ya? Nah, iya. Nah, kenapa enggak coba diaplikasikan ke zaman sekarang biar orang jujur atau gimana? Iya, karena banyak alasan ya sebenarnya Mbak Neni Hidayah. Jadi namanya Neni Hidayah toh. Ya Mbak Neni ya. Ya karena dulu orang kalau negara koloni itu negara jajahan ya. Zaman Gold, Glory dan Gospel itu sebenarnya terjadi karena ada unsur apa ya? Unsur kekerasan ya. Jadi kalau nggak patuh ya dikerasi. Kalau sekarang kan nggak boleh dengan HAM. Ya kalau Anda nggak bayar pajak ya udah seperti cerita Gajah Mada dan Dia Pitaloka itu, Berang Bubutan itu kan selalu peti. Nggak bayar atau kerajaan Mongolia di bawah Marco Polo itu ya, Anda kalau nggak bayar ya ada dua, mau bayar atau mau nyawa Anda. Kan begitu. Kalau Anda nggak bayar ya nyawa Anda tukarannya. Gitu. Jadi ada curiosity, kekerasan ya. Pakai kekerasan. Kalau sekarang kan nggak bisa, di era demokrasi kan nggak boleh. Saya aja menghina nama Anda bisa tuntut, Anda rekam ini, Anda lapor polisi, ya besok dipanggil saya di kerengkengan. Jadi ada batas kemanusiaan ya. Maka solusinya harus pakai matematik. Tapi maka itulah kalau hukum itu nggak ditegakkan dengan benar, ketidakadilan itu nggak benar, ada perlakuan yang tidak manusiawi, kemudian tidak ada perkembangan masyarakat, pendidikannya rendah, ya akibatnya seperti itu. Seperti kita sekarang ini. Kalau pendidikan itu yang nggak benar diajarin dalam artian apa yang dikatakan itu sama dengan yang dikerjakan. Ini kan kita kadang-kadang nggak sesuai ya, yang diomongin lain, yang dikerjakan lain. Ya ini soal pendidikan warga negara. Ya karena tadi saya tulis di situ John Politikon dan Animal Rational itu, ya manusia itu bisa jatuh kepada menjadi hewan ya. Hewan itu ya liar. Maka manusia itu kan memang liar dari awal. Maka karena liar dia harus dikurung dalam bentuk sekolah. Sekolah itu untuk mendidik orang supaya dia menjadi tertib, ya, menjadi baik. Ya. Coba kalau kita lihat sekarang anak-anak SMP itu memprihatinkan sekali. Di depan saya dia angkat kaki. Saya mau beli mendoan ya, main HP dia, main game sama temannya. Enggak disuruh saya masuk, padahal saya mau masuk warung itu. Ya itulah. Jadi semacam gagalnya sistem pendidikan, gagalnya ideologi sebuah negara yang berkembang dari kebebasan individu dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu menganggap orang memiliki ketegakan jiwa. Ketegakan jiwa itu dalam pengertian bisa membedakan baik dan tidak baik. Dan bisa melaksanakan, mempraktekannya. Mempraktekkan dalam artian makanya itu beda orang yang terbiasa, pembiasaan hidup. Pembiasaan hidup itu disebut habitus. Orang tahu semua dilarang buang sampah. Tapi kalau badannya nggak pernah buang sampah pada tempatnya, kita susah. Jadi pelatihan tubuh juga penting supaya kita jadi tertib ya, jadi baik. Jadi modernitas itu memang kehilangan kehilangan hal-hal tertentu karena manusia tersistematisasi. Nah kalau ideologinya nggak mantap, ya seperti negara ini kacau balau. Saya kalau dari zaman sebelum COVID, dari mau ngajar di Mercu, berangkat dari arah Blok M sana,
Kalau pagi saya nggak tahu, ini saya sebenarnya benar jalan apa salah jalan. Karena semua orang lawan arah. Padahal saya rasanya di jalur yang benar, tapi kok orang lawan arah. Ya penegak hukum juga dia. Kalau saya marah, dia lebih marah. Nah, ini kan warga negara dilatih badannya untuk tidak tertib, ya, jadi begitu. Jadi memprihatinkan. Kira-kira itu, Mbak. Ya, Pak. Mbak Terhiwun. Amelia, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Baik, Pak. Mbak Terhiwun sangat. Terima kasih